Mobil gua tuh sebenarnya olinya udah netes, jadi emang udah harus belah mesin sih. Ya ini menyebalkan sih, jadi berebet seperti biasanya, cuman kadang-kadang kalau berebet parah kayak gini gue bawa jalan aja. Yang problem Delco waktu itu tuh nanti dia lama-lama beres sendiri sih. Kita coba dulu aja deh kalau gue bawa jalan biasa akan normal nggak, we'll see ya. Tuh nggak enak banget nih kayak gini nih. Ngomongin soal bangun mesin, gue akan ajak lu ke bengkel VW yang biasa ngebangun mesin. Nah jadi ketimbang gue penasaran, seumpama ada keinginan untuk upgrade, tujuannya adalah biar bisa dibawa harian lebih enak. Nah speknya gimana sih sebenarnya yang cocok buat harian, dan kira-kira juga budgetnya habis berapa sih? Gua akan main ke bengkel temen gua ini, namanya Om Didut. Om, masukin aja ntar. Yang punya bengkel. Bengkelnya dulu cukup berprestasi juga ya di dunia balap VW, mungkin era-era 90-an, 80-an gitu kali ya. Jadi gua rasa juga orang yang tepat untuk ngomongin soal engine lah. Anyway, berebetnya udah hilang nih. Sekarang hitungannya mobil gua udah jarang dipakai nih. Jadi mungkin baru seminggu sekali dikeluarin kali ya. Penyakit gua ya itu adalah bensinnya suka jarang ditinggalin setengah gitu ya. Tangki gua kotor gitu loh. Isi bensin. Aman nggak? Semoga nggak berebet ya, udah aman sih. Gue mau ke bengkel Om Didut ini nggak sendiri, gue bareng teman-teman. Gue bareng Rido dan Farhan, anak-anak muda yang pakai VW nih di Jakarta. Nah ini dia nih orang-orangnya nih. Tuh bawa kodok. Iya, semoga kelihatan. Kodoknya cakep-cakep ya. Halo. Panas ya mas? Oh nggak basah ya? Enggak. Ada asin. Itu kodok yang merah 20 juta, yang oranye gocap katanya. 15 boleh. Cakep nih. Farhan nih mobilnya banyak banget ya Han ya? Ada berapa? 12 ya? Satu doang Om. Oh ada satu ya? Anjir. Itu dia. Kita udah mau sampai. Ini di daerah Bangka ya. Bangka tuh deket Kemang atau perbatasan Kemang ke Tendean. Kalau lu daerah Jakarta, daerah selatan ya masih oke lah menurut gua untuk disamperin. Ini nama bengkelnya nih, Auto Werkstatt. Nah tuh. Awas, awas. Keren banget bengkelnya. Impian bisa bangun di sini.
Nih, auto back start. Keren abis. Ya Om. Thank you Om Didut Sama-sama, udah Mas. hadir di sini. Kalau kita mau main VW, kita pengen punya engine yang katakanlah daily performance. Sebenarnya spek yang disaranin kayak gimana sih sebenarnya yang berdasarkan dengan pengalaman Om Didut main VW udah dari tahun 80 ya? Tahun lahir. Ya sebaiknya crankshaft itu juga diganti counterweight. Crankshaft. Nah, Itu kayaknya jadi kebutuhan utama ya? Iya, karena counterweight itu satu, putarannya lebih stabil. Namanya dalam putaran pasti ada getaran, ya apalagi getaran harmonis kalau yang berputar. Gitu. Nah dengan counterweight itu meminimize getaran harmoni. Kedua, counterweight juga meminimize oil foaming. Oli itu nggak gampang berbuih. Pada oli kan kepukulnya lebih nggak frontal. Oh ya makanya counterweight runcing-runcing ya? Gampangnya. Jadi bisa dibilang counterweight itu cukup Yang jadi utama. prioritas ya? Iya. Dan memang nggak heran karena dia utama, dia mungkin bisa dibilang kayak jantung mesin juga. Jadi Iya. harganya memang cukup ini ya. Iya, tapi pricey. ya saran ya kalau beli counterweight juga minimal ya yang bagus lah, jangan nanggung. Toh juga kalau kita beli standar original Jerman juga ada cukup mahal kan, mungkin di atas 6 kali ya sekarang ya. Sekarang di atas 6 juta ya. Mungkin, ya kan. Yang kedua, Ya cam juga kalau cc naik ya sebaiknya naik, ya kan. Karena nah cam yang di katakanlah di sana aku mau naiknya standar 1776. Nah, kadang bertolak belakangnya lagi. Om, gua mau pakai AC, mesin gua performance. Nah, itu benar. Oh boleh. Pakai camnya jangan terlalu durasi yang besar, kombi misal. Saya nggak menyarankan di atas 280 deh, di atas 275 deh, jangan deh durasinya. Kalau di angle tuh W100. Oh WK. Jadi sebenarnya VW itu nggak identik dengan derajat-derajat ya? Enggak. Oke, benar. Saya pernah pakai 312 duration, karburator 48, ya kayak standar. Gede banget itu 48 tuh gede banget. Iya. Dan tadi gue juga udah lihat mesin itu kayaknya tadi mesinnya speknya 2000 tuh ya? 2078.4 kali 90,5 di 84 nya CB. Nggak derajat-derajat. Nggak ada. Padahal 4 dan tadi udah dijelasin speknya. Ya rata, bisa idle rendah juga bisa. Kayak makin besar, di bawahnya tuh makin kosong tenaganya. Oh iya. Ya kan misalnya kayak standar mulai dari 1100 sampai di 4000 apa 3500. Kalau kayak makin gede itu biasanya mulai dari 1300 atau 1500 ke atas. Oh. Nah, RPM bawahnya kosong. Jadi kayak nggak ada tenaga ya. Iya. Karena memang dia mainnya power bandnya di Ya, atas. ketolong kalau cc gede Dari awalannya porsinya udah gede ya. Nah kalau karbu, apakah better for barrel kah? Atau tengah? Iya. Atau disesuaikan kebutuhan. Saya lebih suka 4 barrel sih. Dalaman benar, balancing? tuningnya juga benar. Apakah 4 jadi justru kenanya boros doang? Karena gantung kaki. Kalau kaki kita jahat, 4 pasti lebih boros. Tapi untuk luar kota, 4 jauh lebih elit. Karena pembakarannya lebih sempurna. Satu silinder, satu karburator. Jadi ibaratnya satu nggak direbutin bareng-bareng, ini satu silinder udah dapat makanan sendiri-sendiri Iya. ya? Berarti udah maksudnya belum tentu yang namanya 4 itu dikit-dikit setting, enggak juga ya? Manual. Yang lama di awalnya, nyeting sampai benernya itu yang lama. Oke. Sampai dapat bener-bener enak. Tapi ada juga nggak Om Didut, maksudnya si auto start nih, gue mau bangun mesinnya orisinil dong. Bisa, tetap kayak orisinil, mau stroker, mau mesin balap sekalipun, tetap harus terukur. Oh, berarti itu balik lagi ke Iya, spek ya? clearance. Kita kerjain. Oh oke. Maksudnya gue kirain kayak enggak, gue khusus tuning. Enggak, Oh, kita juga oke. kerjain. Banyak mesin-mesin standar yang kita kerjakan. Cuman yang emang sering yang upload yang mesin balap aja. Karena passion kayaknya ya. Iya. Karena memang suka. Betul. Ya jujur gue juga yang mengasihkan sih orang suara VW bisa kayak moge ya. Serius cuy. Kaget gue juga. Dan biasanya kan kalau VW kan dun ini enggak wet. Harapan itu gila. Nah ini habis itu pertanyaan Om.
pertanyaannya pasti paling sering. Terus Budget. iya. Langsung aja dah. Budget itu kita kan semuanya pengen pakai barang tuh kan semua yang terbaik. Ya. Ya kan. Jadi kalau saran saya jangan memaksakan dulu harus beli. Kalau misalnya keberatan nyicil aja, kumpulin dulu barangnya. Udah siap barangnya udah ready baru. Perlunya apa, buat apa. Jangan berubah konsep. Iya, iya. Wah, gua pengen lebih ntar begini, jangan. Pokoknya pengennya konsepnya itu ya. Ya. Cepet ada Om. Cepet dengan 1776. Camnya yang tadi cepet, habis itu dengan counter weight 69. Pokoknya dia aja. Head standar sih lebih digedein. Iya. Headnya cukup Ya. Kalau ganti head saya nggak yakin. Jadi Om Didut tuh pernah cerita bahwa dia udah pernah ngalamin yang namanya kecebur-keceburnya. Daripada buang-buang waktu, buang-buang energi, ya Yang pasti buang biaya. Jadi pakailah spek yang benar. Ya menurut gua ini juga apa ya, pelajaran yang bagus sih. Auto Workshop kalau servis rutin masih terima nggak Om? Terima, cuman sabar. Oke. Nah, Dalam arti berarti waktu ya. waktu. Partnya better kita beli sendiri apa bisa dari Om Didut? Beli sendiri monggo. Oh. Kita diskusi dulu mau ke arah mana ya kan, ini mau belanja. Ini pakai ini bagus nggak pernah ya? Oh ini bisa dipakai, beli nih. Om saya beli sendiri ya monggo. Om ini saya beli ya monggo. Ukuran berapa? Ini sekian. Beli aja ini. Kenapa nggak Om Didut ingetin aja? Kenapa nggak ingetin aja? Maksudnya ngapain gitu? Ya kalau saya juga nyiapin part, saya juga orderin part. Oh, dari Amrik ya? Dari Amerika. Saya kebanyakan kalau racing part dari CB. Oh iya, tadi gua udah lihat tuh. Buat dua engine juga full spec juga CB. Hampir semuanya CB. Pokoknya kalau mesin warna-warni kayaknya kenceng ya. Om Didut terima kasih banyak. Sama-sama Om. Kalau misalkan kalau orang mau main di sini boleh nggak? Dengan senang hati. Ada nanti ya Instagram Auto Workshop, Instagram Om Didut sendiri boleh? Boleh. 1500 gitu ya. Semoga nih mimpi gue nih one day semoga gue bisa bangun di sini nih di Auto Workshop, bisa bangun mesin gitu ya. Amin. Terima kasih ya, ilmunya banyak. Follow Instagramnya. Thank you. Beres sudah, kita pulang. Kerja lagi yang banyak biar dapat duit. Aduh. Ya, dan beres sudah belajar bagaimana sih ngebangun mesin VW sama Om Didut. Memang menurut gua obrolan tadi gua sama Om Didut nggak bisa lah dikatakan dengan sekali pertemuan langsung ngerti gitu. Tapi gua menangkap esensinya. Yang paling penting sebenarnya ilmu dari Om Didut adalah kita harus tahu dulu konsep yang kita pengen buat bikin mesin. Dalam hal ini berarti spek yang kita pengenin apa. Yang kedua adalah jangan pernah lari dari konsep itu. Jadi jangan di tengah jalan, wah pengennya gua 1776, tiba-tiba BM gitu ya, pengennya 2000 sekalian nanggung, ntar ujung-ujungnya kita pengennya lebih gitu. Memang yang namanya hobi itu nggak akan ada habisnya. Cara dia itu menyicil part itu baik, disarankan gitu. Jadi biar kita juga nggak stres ya, karena kalau kita hanya mikir total budget yang dihabisin berapa, nggak akan pernah habis. Ya gue ucapin terima kasih buat Om Didut udah mau menyambut gue yang amatir ini. Pas datang ke sana rasanya kayak anjir, gue kagak tahu apa-apa gitu ya. Masih banyak banget yang gue nggak tahu, terutama soal engine gitu ya. Gue taunya cuma make doang gitu. Semoga apa yang gue buat, apa yang gue karyakan bisa bermanfaat buat lu, bisa jadi gambaran kepengenan lu, keBM-an lu main mesin kayak apa sih. Dan sampai ketemu di konten-konten yang akan datang. Kalau misalkan ada masukan, ada saran yang lu bisa kasih, tulis aja di bawah di komen, atau lu juga bisa DM gua di Instagram, lihat di bio gua. Thank you ya teman-teman. Jangan lupa VW-an, semangat selalu. Apa yang bisa dibawa pulang? Itu saya baru tatakannya baru sebelah ketemu. Nah, Wingnya, katanya mau wing. iya boleh. Bayar dong, woi, jangan minta, woi. Wingnya tuh